Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Ibu Melima, tapi kali ini di pelajaran kimia. Pada kelas 10 pelajaran kimia bab pertama, kita akan membahas tentang peran kimia dalam kehidupan. Nah, di kimia ada yang namanya materi, yaitu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Wujud materi atau zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contohnya zat padat, kayu, logam, kertas, batu. Zat cair contohnya air, minyak. Kalau zat gas contohnya oksigen, LPG, asap. Gitu. Secara susunan molekul, zat padat memiliki kerapatan yang paling rapat, dilanjut zat cair, dan yang terakhir zat gas. Susunan molekulnya renggang, yang paling renggang yaitu zat gas. Sifat dari materi ada 2, yaitu sifat ekstensif. Sifat materi yang tergantung atau bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Jadi yang berkaitan dengan jumlah dan ukuran zat disebut sifat ekstensif. Contohnya volume, massa, dan berat. Jadi bisa diukur volume, massa, dan berat. Sedangkan sifat intensif yaitu sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Dibedakan menjadi 2, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu sifat materi yang ada hubungannya dengan pembentukan kalau sifat fisika, sifat materi yang tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Contohnya titik beku, berat jenis, bau, warna, dan lain sebagainya. Sedangkan sifat kimia yaitu sifat materi yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. Contohnya kestabilan, perkaratan, keterbakaran, dan lain sebagainya. Perubahan materi juga ada 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau di bahasan yang sebelumnya tadi, kalau fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru, sedangkan kimia terbentuk zat baru. Begitu pula dengan perubahan materi. Di fisika, ciri-cirinya yang pertama yaitu tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, bersifat sementara, kemudian mudah kembali menjadi zat semula. Umumnya berupa perubahan bentuk dan wujud saja. Contohnya, air ketika kita bekukan dalam lemari es, itu berubah menjadi es batu yang bentuknya padat. Tapi ketika kita panaskan, es batu tersebut lama-kelamaan akan mencair kembali lagi ke bentuk semula, berubah lagi menjadi air. Itu contoh perubahan fisika. Itu perubahan kimia, yaitu perubahan materi yang menghasilkan zat baru yang sifatnya kekal dan tidak dapat kembali menjadi zat semula. Umumnya terjadi reaksi kimia berupa ada perubahan warna, perubahan suhu, terbentuk endapan, dan terbentuk gas. Contohnya, ketika kayu dibakar, awalnya kan bentuknya berupa kayu, tapi setelah pembakaran akan dihasilkan pertama asap, abu. Asap dan abu ini merupakan zat baru yang terbentuk dari perubahan kimia karena proses pembakaran. Nah, setelah proses pembakaran, kayu ini kan kayu yang sudah terbakar menjadi arang. Nah, arang ini tidak bisa kembali menjadi kayu. Itulah contoh perubahan kimia. Selanjutnya, bahasan selanjutnya tentang klasifikasi materi, pembagian materi.
Materi secara garis besar ada dua, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran. Zat tunggal ada dua macam, unsur dan senyawa. Bedanya apa? Kalau unsur tidak bisa diuraikan kembali, sedangkan senyawa masih bisa diuraikan kembali. Unsur ada 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Jenis campuran ada dua macam, homogen dan heterogen. Bedanya apa homogen dengan heterogen? Bedanya kalau homogen ini campurannya sejenis atau serba sama dan tidak memiliki bidang batas antara komponen-komponennya. Jadi kita sulit membedakan mana zat terlarut, mana zat pelarutnya. Sedangkan heterogen mudah sekali kita membedakan antara zat terlarut dan pelarutnya. Contoh campuran homogen yaitu larutan gula. Nah, kita kan tidak sulit membedakan mana gulanya, mana yang air murni. Contoh dari campuran homogen yaitu yang kedua yaitu campuran berbagai molekul. Nah, untuk campuran heterogen dibedakan menjadi dua, koloid dan suspensi. Contoh dari koloid yaitu larutan air susu. Contoh suspensi, larutan air dan pasir. Baik anak-anak, inilah penjelasan dari peran kimia dalam kehidupan. Untuk selanjutnya, tolong kalian lengkapi tabel berikut. Ada 2 tabel ya, kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan pengelompokan sifat materi pada tabel di bawah ini dengan memberi tanda cek atau centang dengan benar. Contohnya, misalnya bau, ini termasuk sifat ekstensif atau intensif. Nah, bau ini tadi kan tidak ada hubungannya dengan ukuran, berarti bau termasuk sifat intensif. Setelah masuk intensif ini tergolong sifat fisika atau kimia. Kalau sifat kimia berarti kalian beri tanda centang pada sifat kimia. Untuk tugas yang kedua, sama, kalian memberi tanda centang pada materi di bawah ini dengan memberikan tanda centang ya pada kolom yang benar. Contoh peristiwa baut berkarat ini termasuk perubahan apa? Tadi yang perkaratan termasuk perubahan kimia. Termasuk peristiwa apa? Peristiwa perkaratan. Bensin menguap termasuk peristiwa penguapan. Ini pada perubahan kimia. Tolong dilengkapi 2 tugas ini. Dikumpulkan di WA Ibu. Terima kasih anak-anak. Semoga hari ini menyenangkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.